Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Zivana Dwi Alfier Mahmud dari kelas 11 6. Dan pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting namun seringkali diabaikan, yaitu larangan keras dalam Islam terhadap perbuatan memakan atau mengambil harta anak yatim. Pemirsa, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang, terutama kepada mereka yang lemah, termasuk anak yatim. Sayangnya, masih ada di sekitar kita perilaku tercela yang sangat dilarang dalam Islam, yaitu memakan atau mengambil harta anak yatim. Malam ini kita akan membahas lebih dalam mengenai larangan tersebut, bahayanya, serta bagaimana Islam memandang perbuatan ini. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi sesaat lagi. Siapa yang dimaksud anak yatim? Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia balik. Mereka kehilangan pelindung, kehilangan sosok pencari nafkah, dan di saat itu pula Islam memerintahkan kita untuk menjaga hak-hak mereka, terutama hartanya. Pemirsa, Islam sangat menekankan agar harta anak yatim dijaga sebaik mungkin. Jangan diambil, jangan dikurangi, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memberi peringatan keras. Dalam surah An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka hanya menelan api ke dalam perut mereka, dan kelak akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Coba kita renungkan, yang dimakan bukan makanan, bukan uang biasa, tetapi diumpamakan seperti api neraka yang masuk ke dalam perut. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut. Mungkin ada yang berpikir, bukankah itu hanya uang? Bukannya sedikit? Tidak, ketika itu bukan hak kita, meskipun kecil nilainya, tetap termasuk perbuatan zalim. Bentuk memakan harta anak yatim pun beragam, seperti mengambil warisan mereka tanpa izin, menggunakan uang mereka untuk kebutuhan pribadi, mengurangi bagian yang seharusnya mereka terima, mencampurkan harta mereka dengan harta kita lalu dipakai seenaknya, mengelola harta mereka tapi bukan untuk kepentingan masa depan. Meskipun tampak sepele, semua ini termasuk perbuatan zalim. Tapi perlu kita pahami, bukan berarti harta anak yatim tidak boleh disentuh sama sekali. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 Allah berfirman, janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa. Artinya, boleh dikelola tapi harus bermanfaat untuk mereka. Contohnya untuk pendidikan, kebutuhan hidup, kesehatan, atau sebagai tabungan masa depan mereka tanpa mengambil keuntungan di dalamnya. Pemirsa, Islam bukan hanya melarang kita berbuat zalim kepada anak yatim, tapi juga memotivasi kita untuk memuliakan mereka. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim akan bersama di surga seperti ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah, hadis riwayat Bukhari. Namun, pada kenyataan tidak semua orang sanggup menjaga amanah itu. Ada yang seharusnya melindungi justru memanfaatkan, ada yang seharusnya amanah justru berkhianat. Padahal dunia hanya sementara, harta tidak dibawa ke akhirat, tapi dosa karena mengambil hak anak yatim bisa menyeret ke neraka. Maka jika di sekitar kita ada anak yatim, tugas kita bukan sekadar iba, tapi juga menjaga haknya. Yang harus kita lakukan adalah melindungi, bukan merampas, menyayangi, bukan menyakiti, menjaga amanah, bukan menyalahgunakannya.
Karena sebaik-baik manusia bukan yang paling kaya, tetapi yang paling berakhlak. Pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan ini kita belajar bahwa menjaga hak anak yatim adalah amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Semoga kita menjadi hamba yang amanah, menjauhi kezaliman, serta selalu diberi kemampuan untuk memuliakan dan melindungi mereka. Saya, Zifana, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.